Shalom Bapak Ibu, kita bersyukur buat hari ini kita kembali akan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas hari ini, hari berkat-Mu yang kembali Engkau beri bagi kami. Dan karena itu kami berdoa dan menyerahkan hari ini ke dalam tangan kasih kuasa Tuhan dengan kami mau melandasinya bersama dengan firman-Mu. Mari ya Roh Kudus terangi dan pimpinlah hati kami sehingga kami memahami dan kami hidupi akan firman-Mu dalam kesehari-harian kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu, firman Tuhan kita terambil dalam Matius 26 ayat 20. Setelah hari malam, Yesus duduk makan bersama-sama dengan kedua belas murid itu. Itulah firman Tuhan yang menjadi dasar renungan kita pada hari ini. Tema kita adalah makan bersama keluarga. Nah saudara, makan bersama bagi masyarakat Yahudi adalah merupakan tanda keramah tamahan dan tanda dari kebersamaan, kekerabatan. Nah, Yesus dalam nas bacaan kita memandang penting makan bersama. Alkitab mencatat ada banyak sekali peristiwa dan keputusan-keputusan penting dan bahkan fundamental yang terjadi justru di meja makan. Bukan di rapat-rapat, malah di hal-hal yang non formal justru ya. Nah contoh, keputusan dan hal penting itu diputuskan ketika Yesus makan bersama dengan kedua belas muridnya. Terkait dengan apa? Dengan tugas panggilan mereka, dengan misinya, dia datang ke dunia untuk mati dan menebus orang berdosa. Dan kehadiran 12 murid dipastikan di saat itu sebagai orang-orang yang dapat membantu menolongnya dalam menuntaskan tugasnya. Kemudian orang yang pada akhirnya dapat dimenangkan. Mereka bertobat dan akhirnya mengikut Yesus. Contoh seperti Lewi yang disebut Matius pemungut cukai. Di saat dia sedang bekerja di rumah cukai, justru Yesus memanggilnya. Ya, dan di sana Yesus justru ya bertemu dengan dia selanjutnya di acara makan bersama. Dan di situ dipastikan pemungut cukai meninggalkan pekerjaannya dan mengikut Yesus. Kemudian siapa lagi? Sakeus. Ya, Sakeus akhirnya bertemu Yesus dan Yesus pun berkata, aku akan menumpang di rumahmu. Dan saat itu mereka sedang makan dan di saat Yesus makan bersama, Sakeus menyadari siapa dirinya dan akhirnya bertobat. Bahkan dia mau mengembalikan sekiranya ada yang dia peras. Bahkan dia punya komitmen untuk mendukung pekerjaan Tuhan dengan membantu fakir-fakir miskin. Itulah yang terjadi ya. Justru ketika Yesus sedang makan bersama-sama di rumah mereka. Kemudian mujizat terjadi dan orang banyak juga percaya kepadanya ketika Yesus memberi makan. Ya, 5.000 orang, bahkan 4.000 orang. Dan banyak lagi hal-hal yang terjadi di peristiwa orang-orang mendapat makan. Bahkan sampai malam terakhir menjelang penyaliban Yesus pun dia meluangkan waktu untuk makan Paskah bersama dengan para murid-muridnya. Nah jadi saudara, betapa pentingnya ya, bagi Yesus makan bersama itu. Apakah makan bersama itu dengan keluarga, dengan jemaat, atau rekan bisnis, dan lain sebagainya. Namun untuk merenungkan hari ini, saya batasi hanya pada makan bersama keluarga. Setidaknya ada 4 manfaat dari makan bersama keluarga. Yang pertama, makan bersama keluarga adalah sarana hidup beriman dan hidup benar. Mengapa saudara? Sebab dengan makan bersama semua anggota keluarga akan disadarkan bahwa mereka bisa makan dan ada makanan yang terhidang di meja makan itu tidak datang sendiri atau tiba-tiba. Melainkan datangnya dari Tuhan yang memberkati jeripaya orang tua mencari nafkah. Karena itu berdoa menjadi tindakan awal dan sikap iman sebelum makan. Jadi lewat meja makan kita belajar percaya dan beriman kepada Tuhan dan mengucap syukur dalam segala hal. Yang kedua, makan bersama keluarga adalah sarana intimasi dan budi pekerti. Mengapa saudara? Sebab dengan makan bersama terwujudlah kedekatan, kebersamaan, keramah tamahan, kesopan santunan, dan kehormatan. Karena akan terjadi keadilan. Nah mungkin orang satu makannya dia monopoli semua lauknya, nasinya kan tidak. Semua dibagi rata. Ada rasa berbagi di sana dan ada rasa saling melayani. Sehingga orang bisa memberi, bisa menolong, membantu, ya.
Setiap orang dipastikan bisa dapat makan. Dan yang ketiga, makan bersama keluarga adalah sarana komunikasi dan informasi. Mengapa? Sebab dengan makan bersama semua punya hak bicara, punya hak yang sama dan setara dalam mengungkapkan pandangan pendapatnya. Semua dapat saling berkomunikasi dengan bebas, dengan lepas, dan dengan jelas tanpa ada rasa malu dan takut. Juga dengan makan bersama akan muncul informasi-informasi baru. Akan muncul segala mungkin perkembangan-perkembangan yang tentu ya anaknya kah atau orang tuanya tahu untuk bisa di-sharingkan, untuk bisa didiskusikan. Bahkan walaupun hal itu bersifat pribadi, namun dapat tersampaikan dengan spontan, dengan natural, dengan jujur, dengan tulus, dengan keterbukaan, ya, dengan penuh rasa kekeluargaan. Dan yang keempat, makan bersama adalah sarana latihan untuk berinisiatif, bertugas, dan bertanggung jawab. Sebab semua akan berproses menjadi orang yang pekah dan peduli, berinisiatif mengambil peran seperti ada yang langsung ketika itu membantu memasak, ada yang membersihkan lantai, ada yang merapikan meja makan, menyediakan perlengkapan makan minum, serta ada juga yang mengambil makanan dan membagikan merata untuk semua. Begitu pula kalau sudah selesai, ada yang membersihkan dan merapikannya kembali. Jadi saudara, makan bersama ini tidak sekedar suatu kegiatan yang rutinitas, tetapi sesungguhnya di dalamnya memiliki arti makna yang sangat bernilai, sangat mulia. Ya. Karena dengan makan bersama keluarga, justru di sanalah Tuhan hadir dan Tuhan memberkati. Dan itu juga sekaligus menjadikan hidup kita menjadi orang yang benar dan dapat hidup benar. Kiranya kita dapat melakukannya dalam kehidupan kita di tengah-tengah zaman dan era yang sangat eksklusif, yang sangat individualistis, sehingga orang sungguh-sungguh lebih sikap dan bersifat hedon. Lebih baik makan sendiri-sendiri, lebih baik hidup sendiri-sendiri. Dan itu sesungguhnya sungguh tidak berkenan di hati Tuhan dan akan berdampak tidak baik dalam kehidupan keluarga. Karena itu, kalau kita mau sungguh hidup baik dan benar, maka mari jadikanlah makan bersama keluarga menjadi sarana di mana Tuhan memberkati kita. Amin. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu, kami bersyukur, kami diingatkan Tuhan bahwa zaman boleh berubah dan berkembang dengan segala perkembangan ilmu pengetahuan teknologi yang ada. Tetapi tentu ada satu hal yang tidak bisa dibaharui oleh zaman ini. Itulah karakter, itulah sifat dan kehidupan yang sungguh-sungguh bernilai kekal. Dan itu hanya ada ketika kami terhubung satu dengan yang lain. Di dalamnya ada kehadiran Tuhan. Dan salah satunya adalah kami boleh mewujudkan makan bersama keluarga menjadi sarana di mana semuanya boleh terpenuhi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah firman Tuhan hari ini, kiranya menjadi berkat. Mari lakukanlah firman Tuhan dan Tuhan kiranya menolong kita semua. Amin. Shalom.